Ada kembali di debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi tahun 2024 dan kita akan kembali menyaksikan bagaimana para calon wakil wali kota Bekasi 2024 berinteraksi, saling bertanya, berbalas tanggapan juga saling berargumentasi dalam rangka penajaman visi misi yang diusung. Dan tak hentinya kami pula mengingatkan kepada para hadirin untuk selalu menjaga suasana debat agar tetap kondusif. Dan sesi ini ditujukan untuk para calon wakil wali kota, Bapak Ibu, di mana dimulai dari calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk bertanya ke calon wakil wali kota nomor urut 1 berkaitan dengan keamanan. Dan waktu yang Anda miliki 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pertanyaan saya terkait dengan keamanan. Tadi sebenarnya saya mendapatkan tentang lapangan kerja, tapi baik saya akan bertanya tentang keamanan. Bagaimana solusi konkret yang bisa diberikan oleh pasangan nomor urut 1 untuk meningkatkan keamanan di Kota Bekasi, terutama terkait dengan maraknya kejahatan jalanan. Cukup? Terima kasih. Baik, silakan dijawab, waktu Anda 1,5 menit dimulai sejak Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Bu Nurul, Paslon 02, Wakil Wali Kota, bahwa kami itu punya komitmen gagasan bagaimana kita untuk mengatasi kerawanan itu, bagaimana kita harus memasang CCTV di titik rawan kecelakaan dan gangguan keamanan yang terintegrasi dengan sistem monitoring dengan kepolisian. Inilah yang kami lakukan. Dan juga kita harus menataan kawasan-kawasan pemukiman yang berkeadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu kami punya komitmen agar kepolisian dan pemerintah harus kolaborasi agar menciptakan keamanan. Kenapa? Banyak kejadian di tingkat RW RT, banyak orang maling motor, mobil. Inilah kita harus terkontak dengan kepolisian agar cepat tanggap, bisa mengatasi hal-hal yang kami harus lakukan. Oleh karena itu, pertama nanti terkait masalah memberikan akses lapangan kerja buat anak kita, warga kita, untuk bisa memberikan solusi agar mereka bisa aman dan tentram. Inilah yang kami lakukan dan tentunya kami harus memberikan komitmen betul. Itulah tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpin punya integritas, insya Allah akan terjadi kebaikan untuk Kota Bekasi. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan kembali ditanggapi kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Tadi kita sempat bicara tentang pungli. Pungli itu tidak hanya dilakukan oleh aparatur, tetapi juga dilakukan antar masyarakat. Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, memeras darah rakyat jelata. Saya pikir semua yang terjadi di masyarakat ini juga harus bisa kita carikan solusinya. Premanisme yang terjadi di masyarakat salah satunya akibat dari rendahnya tingkat kesejahteraan. Maka ini nanti akan terkait juga dengan harus dibukanya lapangan-lapangan kerja baru, sehingga kemudian kalau rakyat sejahtera, maka ketertiban dan keamanan insya Allah pasti meningkat. Di samping tentu saja harus ada upaya-upaya pencegahan seperti tadi sudah disampaikan tentang pemasangan CCTV. Kalau perlu di Kota Bekasi tidak boleh ada blind spot. Semua bisa diawasi oleh CCTV yang dihubungkan melalui sistem yang pintar dan juga penegakan hukum yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja ditanggapi kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, Bapak dimulai sejak Anda berbicara. Baik, kami sepakat dengan paslon nomor 2 tentang kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana juga kita menyiapkan artinya penguatan sinergitas dengan Forkompinda. Ya, harus kita lakukan. Kemudian tentunya penguatan Kaptipas untuk memonitor ya segala sesuatu solusi gangguan keamanan, dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita kemudian melakukan penguatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang humanis dan berorientasi kepada hak asasi manusia. Dan tentunya terakhir juga kita harus melakukan upaya-upaya bahwasanya terhadap
pos kamling, kita lakukan digitalisasi pos kamling agar supaya ini terus kita pantau secara langsung. Kami sudah menyiapkan bahwa kami sudah memasang repeater di salah satu hotel, sehingga nanti semua RW akan mendapatkan HT, sehingga akan lebih mudah komunikasi di antara seluruh HT masyarakat yang ada. Baik, cukup Bapak Ibu. Terima kasih, terima kasih. Baik, selanjutnya calon wakil wali kota nomor urut 3. Kami beri kesempatan untuk bertanya ke calon wakil wali kota nomor urut 2 berkaitan dengan tema ke-6 yakni aglomerasi, dan waktu Anda bertanya 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Pengelolaan mitigasi aglomerasi yang salah satunya adalah pengelolaan sampah yang ada di Bantar Gebang sekarang. Saya kira bagaimana kira-kira jalan keluar ketika wilayah Kota Bekasi sudah menjadi aglomerasi dengan DKI Jakarta. Apa yang hendak kita lakukan ke depan agar supaya sampah itu tidak menumpuk di Bantar Gebang. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan Bapak? Waktunya masih ada? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja dijawab pertanyaannya. Waktu Anda 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara, Ibu. Apakah Kota Bekasi masuk ke dalam kawasan aglomerasi ataupun tidak? Kita tetap harus memperbaiki cara kita mengelola sampah. Sampah tidak boleh dikelola dengan cara-cara konvensional, dikumpulkan lalu dibawa ke tempat pembuangan akhir. Itu tidak akan pernah cukup seluas apapun lahan yang disediakan. Maka yang ke depan kami lakukan adalah melakukan pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Penyelesaian masalah sampah harus didekatkan dengan produsennya. Kalau rumah tangga memproduksi sampah, maka rumah tanggalah yang harus menyelesaikan masalah sampahnya sendiri. Kalau di tingkat pasar memproduksi sampah, maka pasarlah yang harus menyelesaikan persoalan sampahnya. Apalagi ketika nanti sudah berlaku kawasan aglomerasi, maka sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu akan menjadi payung hukum bagi Kota Bekasi untuk kemudian bisa melakukan penataan atau penyelesaian masalah sampah secara terintegrasi dan sinkron dengan kawasan lain, 8 kawasan lain yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi, termasuk dengan daerah khusus Jakarta. Kita bisa melakukan perundingan ulang dengan daerah khusus Jakarta agar mereka juga bisa menyelesaikan masalah sampahnya sendiri. Walaupun lahan di Bantar Gebang itu dimiliki oleh pemerintah Jakarta, tetapi kita punya hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Terima kasih Ibu. Silakan langsung saja ditanggapi ya ke Wakil Wali Kota terlebih dahulu. Silakan waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, Bapak. Baik, memang kita tahu bahwa persoalan sampah adalah persoalan yang dari tahun ke tahun. Yang sekarang ketika kita akan menjadi wilayah aglomerasi dengan beberapa kabupaten yang ada di sekitar Jakarta, maka bukan tidak mungkin ke depan wilayah Bogor, wilayah Depok, Cianjur, ya, Tangerang Selatan akan membuang sampah di Bantar Gebang. Dan ini harus kita pecahkan. Bagaimana permasalahan ke depan ketika mereka itu untuk membuang sampah di Kota Bekasi. Jadi ada satu ide bahwa Bantar Gebang saat ini sudah memiliki hampir 200 hektar. Sepanjang kemudian itu dilakukan dengan teknologi yang maju, teknologi yang kemudian mampu menghabiskan sampah yang ada. Ini menjadi satu positioning buat Kota Bekasi, bahwa Bekasi siap untuk kemudian menerima sampah yang ada dari wilayah aglomerasi. Dengan catatan ini tentu akan menambah pendapatan asli daerah, akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan buat warga masyarakat Bantar Gebang. Baik, waktu habis. Terima kasih Bapak. Langsung saja kepada calon Wakil Wali Kota nomor urut 1 kami berikan kesempatan. Waktu Anda 1 menit. Ini wali kota tadi bicara sampah. Beliau itu sudah tender ujuk-ujuk, tidak mengikuti regulasi yang ada. Maka dengan PJ Wali Kota karena beliau orang hukum dibatalkan. Besok kita itu harus integrasi, harus kolaborasi dengan DPRD. Membahas sebetulnya apa ini. Jangan sampai seolah-olah ada cepat tayang. Ada sesuatu yang harus kita lakukan itu. Oleh karena itu membutuhkan pemimpin yang punya integritas yang bersih. Kalau pemimpin tidak bersih, terjadinya kolusi, nepotisme dan korupsi tadi. Maka ke depannya kita jangan seperti itu lagi. Ya,
Oleh karena itu kita harus berkomitmen seorang pemimpin jangan banyak beban. Kalau orang pemimpin tidak beban, insya Allah besok lancar dan tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya saya persilakan calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk bertanya ke calon wakil wali kota nomor urut 3 berkaitan dengan tema 1 yakni lingkungan dan kesehatan. Dan selanjutnya saya persilakan waktu Anda 30 detik untuk bertanya dimulai sejak Anda berbicara. Mas Haris, masalah lingkungan dan kesehatan. Pertanyaannya, mendapatkan layanan kesehatan yang layak adalah hak setiap warga. Sayangnya belum semua lapisan masyarakat mendapat akses terhadap layanan secara layak. Apa solusi saudara terhadap masalah ini? Apa saja kebijakan yang saudara siapkan? Silakan jawab. Masih ada waktunya yang ditambahkan, Bapak? Cukup? Baik, langsung saja dijawab kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, pertama kita sudah mendapatkan UHC, Universal Health Care, itu sebesar 100%. Jadi sudah tidak ada masalah. Kemudian nantinya kami akan membangun puskesmas yang belum terbangun pada beberapa kecamatan. Ini tinggal 2, ya. Dan kemudian puskesmas yang ada kita aktifkan, kita kembangkan menjadi puskesmas rawat inap. Sehingga pelayanan kesehatan masyarakat itu makin dekat. Tidak perlu harus ke RSUD. Mereka datang ke puskesmas untuk mendapat pelayanan. Tentunya yang kita lakukan kemudian adalah bagaimana BPJS itu harus kita lakukan terus. Karena kemarin Pak Tri sudah mengembangkan BPJS, kurang lebih sudah 90% BPJS tercover untuk warga kota Bekasi. Dan ke depan saya kira kita harus berupaya terus. Kami punya ide bahwa selain insya Allah orang yang berobat ke rumah sakit, puskesmas, apapun yang di kota Bekasi cukup hanya memperlihatkan KTP kota Bekasi saja, gitu kan, sehingga dia bisa terlayani dengan baik. Ya. Jadi saya kira Universal Health Coverage sudah 100%. Itu terkait dengan tugas dari seorang pemerintah. Kemudian kita sadari betul bahwa pelayanan kesehatan di kota Bekasi adalah salah satu yang terbaik di kota Indonesia. Karena jumlah rumah sakit dan memiliki spesialisasi terkait dengan rumah sakit yang kita miliki, termasuk rumah sakit untuk olahragawan. Baik, cukup ya. Silakan ditanggapi kembali kepada paslon nomor urut 1 terkaitkan dengan jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Kalau bicara UHC itu keharusan, bos, bro, keharusan. Tapi Anda tidak jujur bahwa RPJMD kemarin Anda tidak tersaksi. Masalah dalam RPJMD tahun 2012-2023, masa setiap kecamatan harus ada rumah sakit TBD, tapi Anda tidak berhasil. Ya kan? Kedua, bagaimana membangun puskesmas setiap kelurahan Anda juga gak berhasil. Anda harus jujur, bro. Ya, ini harus memberikan kesadaran pemahaman ke publik. Kalau misal nggak bisa, bilang nggak bisa. Ya, artinya apa? Sebagai pemimpin itu harus melaksanakan RPJMD selama 5 tahun. Inilah harus kita lakukan. Besok kita tidak akan terjadi seperti itu. Seorang pemimpin harus membawa visi misinya ketika calon. Betul nggak? Kenapa kalau mereka tidak melaksanakan RPJMD berarti kegagalan seorang pemimpin. Ini yang akan dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saat ini kita berikan kesempatan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan tanggapannya. Ibu silakan, waktu Anda 1 menit. Apa yang disampaikan oleh 2 pasangan calon saya pikir sudah cukup baik. Tapi kita juga harus mulai juga dari pendekatan lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka kita juga harus meningkatkan promosi gaya hidup sehat ke seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari tentu pemerintahnya, dari aparaturnya. Dan kemudian juga kita harus menyediakan layanan medical check up kepada kelompok masyarakat yang rentan. Misalnya kelompok masyarakat atau individu yang sudah memiliki comorbid. Sehingga kemudian penyakit-penyakit
kronis itu bisa dicegah karena sudah bisa dideteksi lebih dini. Itu saya pikir juga harus menjadi program yang akan dilakukan oleh siapapun nanti. Dan kami kalau misalnya nanti diberi amanah oleh Allah pasti akan melakukan apa yang sudah kami programkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga pasangan calon yang sudah memberikan tanggapan dan juga sanggahannya. Hadirin dan pemirsa, masih ada satu sesi lagi yang akan hadir setelah ini ya. Ini sesi pernyataan penutup. Kami akan hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.